Semua orang sibuk membahas siapa lawan Gibran di 2029. Tapi mungkin kita sedang melewatkan pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Bagaimana jika ancaman terbesar Gibran justru bukan datang dari luar, melainkan dari skenario politik yang sedang dibangun untuk Gibran sendiri? Karena dalam politik Indonesia, jalan yang terlihat paling mulus seringkali justru menjadi jalan paling berbahaya. Dan bulan Juni ini, ada sinyal bahwa permainan besar itu mulai dibuka secara perlahan. Gibran Rakabuming Raka. Banyak orang masih melihatnya sebagai pelengkap kekuasaan, simbol keberlanjutan, atau sekadar pewaris dari warisan politik Jokowi. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Gibran akan dipersiapkan menuju 2029. Pertanyaan sebenarnya adalah, dipersiapkan untuk menang atau justru dipersiapkan untuk dikunci dalam bayang-bayang politik yang tidak pernah benar-benar menjadi milik Gibran sendiri? Karena beberapa minggu terakhir ada satu fenomena yang menarik perhatian saya. Ketika isu poros ketiga mulai meredup, justru muncul pergerakan lain yang jauh lebih menarik. Presiden Jokowi kembali aktif turun ke daerah, kembali membangun komunikasi dengan akar rumput, dan kembali muncul dalam orbit politik nasional. Secara resmi, tentu ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga hubungan dengan rakyat. Tapi politik tidak pernah sesederhana narasi resmi. Dalam politik, setiap pertemuan punya pesan, setiap safari punya kalkulasi, dan setiap konsolidasi selalu punya target jangka panjang. Pertanyaannya, untuk siapa semua ini sebenarnya disiapkan? Selamat datang kembali di channel Marcel Josing. Kali ini kita tidak sedang membahas pertarungan antar kubu. Kita fokus hanya pada satu nama, Gibran Rakabuming Raka. Karena saya melihat tantangan terbesar Gibran hari ini bukan lagi soal elektabilitas, bukan juga soal popularitas. Nama Jokowi sudah membuat pintu itu terbuka lebar. Masalah sebenarnya jauh lebih sulit. Bisakah Gibran memiliki identitas politik yang benar-benar berdiri sendiri? Dan disinilah letak problem utamanya. Selama ini, Gibran selalu berada dalam situasi yang unik. Di satu sisi, nama besar Jokowi adalah aset politik yang luar biasa. Tapi di sisi lain, nama besar itu juga bisa berubah menjadi bayangan raksasa yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Semakin besar peran Jokowi dalam mengamankan jalan politiknya, semakin sulit pula publik melihat Gibran sebagai figur independen. Inilah paradoks politik dinasti modern. Karena rakyat mungkin bisa menerima pewarisan kekuasaan, tetapi dalam jangka panjang, rakyat tetap ingin melihat satu hal, karakter kepemimpinan yang asli. Banyak komentar di video-video saya sebelumnya bertanya, sanggupkah Gibran keluar dari bayang-bayang Jokowi? Menurut saya, itulah ujian sesungguhnya bagi Gibran menuju 2029. Dan situasinya semakin menarik ketika kita melihat narasi yang terus didorong oleh kelompok relawan seperti Projo, Prabowo Gibran 2 periode. Sekilas, narasi ini terlihat sederhana, loyal, stabil, dan aman. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, ada kontradiksi besar di dalamnya. Kalau Prabowo Gibran benar-benar 2 periode, artinya peluang Gibran maju sebagai capres baru terbuka di 2034. Dan dalam politik, menunggu 10 tahun bukanlah strategi yang aman. Itu perjudian besar. Karena politik berubah sangat cepat. Hari ini, seseorang bisa menjadi simbol masa depan. 5 tahun kemudian, bisa saja tenggelam oleh figur baru, skandal baru, atau perubahan peta kekuasaan. Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah Jokowi dan Gibran benar-benar mau menunggu selama itu? Saya pribadi melihat ada kemungkinan bahwa narasi 2 periode ini hanyalah tabir asap politik. Sebuah strategi pendingin suasana. Tujuannya bukan untuk mengunci Gibran di 2034, tetapi untuk memastikan
bahwa hari ini Gibran tidak dianggap ancaman terlalu cepat oleh Prabowo maupun partai-partai koalisi lain. Karena begitu seorang tokoh mulai dianggap terlalu ambisius terlalu dini, resistensi politik langsung terbentuk. Dan disinilah manuver turun gunung Jokowi menjadi sangat menarik. Kalau konsolidasi yang dilakukan Jokowi bulan Juni ini ternyata lebih besar daripada sekadar menjaga hubungan dengan rakyat, maka ada kemungkinan sedang dibangun fondasi politik jangka panjang untuk Gibran. Bukan sekadar sebagai wakil presiden, tetapi sebagai pusat orbit kekuasaan baru menuju 2029. Namun di titik inilah jebakannya muncul. Karena semakin kuat upaya membangun Gibran sebagai matahari tunggal, semakin besar pula potensi kegelisahan di dalam koalisi sendiri. Partai-partai lain juga punya mimpi, punya kader, punya ambisi RI 1. Dan politik Indonesia tidak pernah terlalu nyaman dengan dominasi satu figur yang tumbuh terlalu cepat. Inilah yang saya sebut sebagai jebakan Batman politik. Di satu sisi, Gibran membutuhkan kekuatan mandiri agar tidak selamanya hidup di bawah nama Jokowi. Tapi di sisi lain, langkah yang terlalu agresif justru bisa memicu perlawanan diam-diam dari dalam koalisi sendiri. Karena politik bukan hanya soal membangun teman, tetapi juga soal mengelola ketakutan lawan. Dan hari ini, pertanyaan paling penting bukan lagi apakah Gibran punya peluang menuju 2029. Peluang itu ada. Yang jauh lebih penting adalah apakah Gibran mampu membangun legitimasi pribadi tanpa terus-menerus bergantung pada mesin politik ayahnya. Karena kalau semua jalan terus dibukakan oleh Jokowi, maka label pewaris tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan di 2029 nanti, rakyat mungkin tidak lagi mencari sekadar penerus kekuasaan. Rakyat akan mencari sosok yang dianggap mampu berdiri sendiri ketika badai politik datang. Jadi menurut Anda bagaimana? Apakah manuver Jokowi turun gunung ini benar-benar strategi mengamankan masa depan Gibran? Ataukah justru tanpa disadari sedang menciptakan jebakan politik yang membuat Gibran semakin sulit keluar dari bayang-bayang ayahnya sendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena satu hal yang pasti, permainan menuju 2029 mungkin belum resmi dimulai. Tetapi pion-pionnya sudah mulai digerakkan dari sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye and take care.